Baik, salam sukses. Selamat bertemu. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari bersama-sama tentang pengantar microcontroller. Microcontroller itu adalah sebuah komputer kecil, ya, yang dikemas dalam bentuk chip atau IC atau integrated circuit untuk melaksanakan tugas operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih prosesor atau CPU, kemudian ada memori terdiri dari RAM atau ROM di dalamnya, kemudian di dalamnya juga ada input atau output yang dapat diprogramkan. Kemudian pengaplikasiannya, pengendali mikro atau microcontroller ini memiliki atau dikenal secara umum sebagai produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis melalui program, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, kapal atau pesawat tanpa awak, bahkan robot. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input output yang terpisah. Berikut kita lihat ada beberapa perbedaan yang dapat kita gambarkan antara mikroprosesor dan microcontroller. Kalau mikroprosesor yang kita sudah kenal, dia hanya terdiri dari CPU di dalam, yaitu ada bagiannya ya bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian ada register unit dan ada control unit. Itu hanya satu bagian saja yang disebut CPU. Sedangkan untuk microcontroller ini, dia ada inti CPU-nya bisa 1 atau 2 CPU di dalam. Kemudian ada memorinya, ada ROM dan ada read-write memory. Kemudian ada input-output paralel atau input-output seri, di mana input-output ini dapat diprogramkan. Biasanya terdiri dari beberapa channel, satu channel masing-masing 8 bit. Kalau misalkan kita butuhkan 2 channel sebagai input, kemudian 2 channel sebagai output, berarti ada 4 channel di dalam, tergantung chip yang kita gunakan. Kemudian ada counter time-nya dan ada rangkaian clock. Jadi satu chip microcontroller sudah mengandung satu sistem yang sudah terintegrasi di dalam. Jadi kita dalam membuat microcontrollernya sangat sederhana. Tinggal nanti dalam programnya yang akan membuat kita sedikit harus belajar, karena program itu bermacam-macam tergantung apa yang dikendalikan oleh microcontroller itu. Itu tentang perbedaannya dengan microprosesor. Kemudian materi dari microcontroller ini secara garis besar ada 2 bagian, perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Kemudian ada perangkat lunak yang biasa disebut dengan software. Perangkat keras itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu pengendalinya sendiri atau microcontrollernya sendiri dan rangkaian yang dikendalikan. Jadi rangkaian yang dikendalikan ini banyak sekali macamnya, tergantung proyek apa yang kita buat atau kita rancang. Seperti misalnya untuk pengendali lalu lintas, pengendali permukaan air, pengendali lampu berjalan, pengendali kaki tangan robot, pengendali penggerak mekanik
pesawat dan sebagainya, masing-masing itu memiliki programnya sendiri-sendiri yang akan di-download ke dalam microcontroller atau modul microcontrollernya. Jadi tergantung bahasanya. Kemudian kalau untuk softwarenya atau pemrogramannya atau bahasanya, biasanya ada dua bahasa yang kita pakai, yaitu bahasa assembly dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa assembly itu kita pakai untuk sebagai bahasa pemrograman, kemudian kita konversi atau compile ke dalam bahasa mesin, lalu bahasa mesin itu yang akan di-download ke dalam modul microcontrollernya. Kemudian kalau bahasa tingkat tinggi kita compile menjadi bahasa mesin melalui bahasa pemrograman atau basic compiler atau basicom. Lalu bahasa ini berarti ada empat topik nanti yang akan kita bahas. Yang pertama microcontrollernya sendiri atau modul microcontrollernya atau pengendalinya, kemudian rangkaian-rangkaian yang dikendalikan, itu yang kedua. Kemudian bahasanya ada bahasa assembly-nya, kemudian ada bahasa tingkat tingginya, itu minimal ada 4 itu. Lalu masing-masing program itu ada tata tulisnya masing-masing dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita pelajari. Lalu kita lanjutkan ke struktur atau arsitektur dari bagian-bagian microcontrollernya sendiri. Jadi microcontroller itu banyak macamnya, mulai dari Arduino misalnya yang sudah umum dipakai orang, sangat sederhana. Kemudian dulu atau awal-awalnya misalkan Intel 8051 terdiri dari berapa pin ini. Kemudian rangkaian dalamnya adalah seperti ini, ada CPU-nya, sudah ada memori kontrolnya di dalam, ada memori 4 KB, ada RAM-nya, kemudian ada input output lainnya baik serial maupun paralel, kemudian ada timernya, ada osilatornya di satu chip seperti ini. Kemudian banyak sekali macam IC atau tipe-tipe atau jenis IC. Misalkan ATmec ya. ATmec ini mulai dari ATmec misalkan ATmega 328 seperti ini ya. 328 seperti ini, ada 28 pin, masing-masing fungsi pinnya seperti ini. Ada modul ada portnya, port B, port C, port D ya. Ada 3 port ini dengan rangkaian dalam atau struktur atau arsitektur masing-masing. Kemudian yang akan kita pelajari nanti adalah ATmec 8535, yaitu bentuk chipnya seperti ini, ada 40 pin, ada 40 kaki, di mana fungsi masing-masing kakinya mulai dari port A-nya ada di kaki atau terminal atau pin 33 sampai dengan pin 40. Port B-nya mulai dari pin 1 sampai dengan pin 8. Jadi satu port itu ada 8 bit atau 8 pin, 8 bit ya. Kemudian port D-nya atau port C-nya mulai dari kaki 21 sampai dengan kaki 29. Kemudian port D-nya mulai dari kaki berapa ini? Kaki 11 ya. Kaki 14 sampai dengan kaki 20. Kemudian kaki 10-nya sebagai VCC positif, kaki 11 sebagai ground, dan kaki 13 sebagai input kristal untuk pembangkit pulsa atau pembangkit denyut atau jantungnya dari microcontroller. Lalu microcontroller ini nanti dirakit menjadi modul, lalu diprogramkan, lalu download ke dalamnya, lalu dijalankan, tergantung programnya program apa. Itu tentang
ini. Kemudian tentang ATmeg 8535 ini tadi rangkaian dalamnya seperti ini dengan fungsi-fungsinya di dalam, nanti kita akan bahas secara khusus. Jadi ini tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena masing-masing fungsinya tinggal diprogramkan saja. Nanti kita akan memberikan penjelasan seadanya. Dalam merangkainya juga atau merakitnya atau membuat modulnya juga sangat gampang dan sebagainya, sehingga kita tidak mengalami kesulitan. Nanti membuat programnya yang akan khusus lagi kita pelajari. Saya kira demikian pengantar microcontroller ini yang dapat kita bahas dan akan kita lanjutkan pada topik yang berikut.